makanya saya jadi mempertimbangkan seperti itu, Mas Ari. Jadi minta pendapat gitu. Tapi memang ya waktu yang di Kediri itu memang nilainya 4 juta itu ya termasuk murah gitu. Saya pikir kalau misalnya jaraknya cuma 4,5 kilo dengan muatan yang lebih sedikit tidak sebanding yang dulu ya. Saya kira harganya mungkin di 1,5 atau Ya. 1,2 gitu. So, jadi kenapa saya pertanyakan itu? Karena saya kan lagi diminta harga FOB gitu. Jadi saya hitung-hitung semua seperti itu. Nah, Iya. karena iya, Terus terus Mas. kemudian karena saya janjinya sama pembelinya dalam waktu berapa hari, 3 hari ya, komitmen 3 hari saya akan memberikan informasi dan pada waktu itu forwarder belum memberikan informasi gitu ya. Jadi saya memperkirakan aja gitu. Jadi saya pikir memperkirakan mungkin sekian gitu ya, nggak mungkin semahal itu gitu. Ternyata yang saya cantumkan di harganya itu 1,5 gitu ya. Ternyata 2,5, tapi sudah ada pengurangan sedikit 2,2 gitu. Seperti itu sih gitu. Nah, yang Ah, saya apalagi namanya berpikir-pikir itu karena kenapa jaraknya dekat gitu, jaraknya jauh, muatannya berbeda, harganya berbeda seperti itu. Tapi masuk akal ya, Mas Ari. Kalau menurut Mas Ari gimana? Kalau menurut saya ya masuk akalnya kalau di Jakarta ya di golongan Jakarta itu mentok di 1,9 lah kalau nggak salah ya. 2 juta boleh lah. Jadi biasanya mainnya itu kalau masih dalam satu satu kota ya, ibaratnya kita anggap Jakarta Raya gitu. Ya 1,5 sampai 2 juta lah itu baru mungkin oke untuk kita. Tapi yang saya tahu orang saya kemarin 1,7 mainnya itu 1,7 dari Cijantung ke Tanjung Priuk gitu. Kalau Cijantung lebih jauh lagi, dia di Ya, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur betul, Jakarta Timur. Jadi itu aja saya dapat 1,7 dan saya minta pengurangan ke 1,5 nggak dikasih soalnya macet Pak kata dia ya udah saya Iya, bilang kata saya ya memang ya udah. di Jakarta Timur pasti macet gitu, apalagi masuk ke nanti lewat ke Jaksel atau sampai ke itu sudah macet banget sih di situ. Ini kalau Iya. ini tempat saya 4,5 kilo dekat banget. Ya mungkin ada kemacetan tapi tidak 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 akan separah kalau dari Cijantung ya. Ya. Gitu. Oke, mungkin Seperti itu. boleh cari forwarder lain atau tracking lain ya. Truknya aja sih yang dicari. Trackingnya aja. Jadi ya MKL-nya aja coba. Iya. Coba aja cari dulu, cari perbandingan harga juga. Barangkali ada yang lebih oke. Ya carinya nggak usah yang gimana-gimana. Cari di Google Map aja biasanya banyak. Apalagi di daerah Jakarta itu pasti titiknya perusahaan EMKL atau tracking itu juga banyak banget tuh pasti. Iya. Oke, satu lagi, Oke. iya terkait dengan apalagi namanya sistem pembayaran atau metodologi pembayaran nih, Mas Ari. Hmm. Ini sehubungan dengan yang pernah saya tanyakan di grup juga, Hmm. indikator kepercayaan kan kita akan misalnya bayar ini kan memberikan DP ya Pak, seperti itu. DP 50% gitu ya. Nah, eh, setahu saya selain LC ya Pak ya, Hmm. ada namanya
untuk di lokal itu namanya bank garansi, Pak. Oke. Gitu, bank garansi. Jadi kalau misalnya kita prestasi maksudnya tidak sesuai dengan janji, maka uang yang misalnya kita sudah berikan itu bisa dikembalikan lagi gitu oleh pihak bank. Ada jaminan gitu ya, ada jaminan seperti itu. Nah, ada juga yang namanya eh, jaminan atau garansi uang muka seperti itu. Tapi memang dikenakan bunga sih dari banknya seperti itu sebesar 3 juta. Ya, mungkin untuk menjaga kepercayaan dari pembeli gitu ya. Kalau misalnya dalam waktu ini kan buah ya, artinya kan punya daya tahan seperti itu. Kalau pisang untuk jenis Cavendish itu punya daya tahan 2 minggu gitu. Bagaimana caranya bisa barang ini bisa sampai ke lokasi dalam kondisi tetap bagus, produknya tidak busuk gitu. Uh, oleh sebab itu uh, ada waktu-waktu tertentu, ada cara pengolahan tertentu ya, seperti contoh pengolahan pembersihan pisangnya ketika dari kebun, kemudian harus di ujungnya pisang itu harus dibungkus plastik khusus supaya daya tahannya bisa lama seperti itu. Ada prosedurnya semua seperti itu. Nah, mengenai pembayaran ini, kalau misalnya ketentuan-ketentuan itu tidak diterapkan dan akhirnya nanti tiba di lokasi dengan kondisinya, harapannya sih pisangnya itu kan hijau warnanya ya, yang hijau jangan sampai kuning karena tidak diterima lagi di market seperti itu. Jadi mengenai bagaimana apalagi namanya pengolahannya gitu, bagaimana mengemasnya dengan baik, bagaimana tiba di tempatnya tepat waktu dan kondisi barangnya itu kondisinya baik seperti itu. Dan itu mempengaruhi juga pembayaran seperti itu. Nah, ada namanya dari pembelinya pengennya ada semacam memberikan DP tapi ada garansi gitu ya. Ada jaminan bahwa kita memenuhi segala persyaratan yang diberikan seperti itu. Karena pembeli juga tidak mau tiba diterima nanti kondisi pisangnya itu dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Nah, sepengalaman dari Mas Ari, apakah punya pengalaman dengan jaminan atau garansi bank untuk uang muka seperti itu? Oke, kalau itu saya belum pernah dengar ya. Kalau di perdagangan internasional saya belum pernah dengar dan saya belum pernah melakukan yang namanya garansi uang muka itu. Kalau memang garansi bank satu-satunya itu biasanya adalah LC ya. Satu-satunya adalah LC kecuali mungkin ke Jepang atau ke Mesir mungkin ada treatment khusus dari si banknya tersebut. Tapi rata-rata biasanya LC dan saya belum pernah mendengar dan belum pernah mencoba ya mencoba garansi uang muka dari banknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya belum bisa nih untuk ngasih informasi apapun karena saya jujur belum tahu dan belum coba apalagi coba gitu. Oke, terima kasih Mas Ari. Oke, siap. Cukup, terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, teman-teman, apakah ada lagi nih teman? Nih teman-teman, mungkin ini ada sambutan nih dari orang yang mau ekspor nih ke Australia nih dari Pak Tri nih. Ada nggak nih Pak Tri nih? Ada bos.
Insya Allah, amin, amin. Minta doanya, dukungan semuanya. Ah, Ini masih ya, proses untuk bisa dibawa ke Australia. cerita-cerita produknya apa tuh? Produknya apa tuh, Pak? Ya, produknya yang kita kirim kemarin ya termasuk tampah, keranjang, terus hiasan dinding, ya seperti itu sih. Ada itunya nggak? Ada tanamannya nggak, Pak? Kemarin yang dikirim tuh. Kalau tanamannya nggak ada karena kan juga mendadak, jadi saya nggak ngurus surat karantina gitu. Oke. Jadi Jadi memang ya, wadahnya aja ya kemarin ya. ya sementara wadahnya aja. Nanti mungkin em, masih mau konsultasi lagi kepada Pak Haris. Kalau tanaman hias, saya siap untuk ngasih sampel, tapi biayanya ditanggung siapa kan gitu. Nanti saya belum konsultasi. Kalau ditanggung pihak produsen, ya nanti saya usahakan atau syukur-syukur ada bantuan dari pihak ITPC ya seperti itu. Berarti kan ada dukungan untuk itu kan gitu. Betul, betul. Ya, Iya. dan nanti mungkin next coba saya pengaruhi Pak Haris dulu. Iya. Jadi home decor, furniture itu udah, Heeh. makanan dan minuman ini selanjutnya ya. Semoga lancar juga dan semoga dapat buyer nih teman-teman. Terus Iya. ya mungkin ya itu tanaman hias. Cerita cerita lagi lah Pak. Gimana ke Jogjanya itu gimana tuh? Naik apa tuh sampean tuh? Ya kita ke Jogja ya dengan naik pertama ya alhamdulillah kita bisa naik kaki. Ya dengan itu kita kita berusaha untuk bisa mendaftar di program bisnis matching. Ya alhamdulillah bisa diterima walaupun dari Kediri, padahal itu program untuk UMKM yang berasal Dari dari Jogja. ini Yogyakarta. Nah, Iya. nah kita ditanya sama anggota UMKM Yogyakarta, ya, kenapa kok Anda ini dari Kediri kok bisa masuk? Saya saya bilang ya kita kita apa ya kenalan sama ITPC Canberra ya katanya ya nggak apa-apa masuk aja gitu. Kita mendukung UMKM seluruh Indonesia gitu dia. Oh ya udah dia ya ya diam aja ya nggak tahu saya gitu aja saya habis itu. Ya seperti itu sih kita cuman berusaha bagaimana Betul. kita bisa tembus ke negara bagian di dunia gitu aja sih. Yang saya lucu juga, yang saya salut juga, Pak Tri ini dia bawa pick up loh. Tapi itu saya bilang, wah ini keren sih. Cuma sayang nggak kita foto, nggak kita kontenin, Pak, kemarin. Ya, Karena memang heeh, perjuangannya itu mantap sih Pak Tri. Jadi dari Kediri, bisnis matching di Jogja, disamperin sama beliau, terus juga bawahnya pick up. Bukan heeh. bukan mobil pribadi gitu, bukan mobil biasa, itu kan pasti beda ya, kenyamanan kenyamanan dalam perjalanannya itu beda kan pasti. Jadi ya semoga saya doain lah Pak, semoga gol lah ini yang ini. Iya, amin amin amin. Insyaallah, Ya insyaallah. pembelinya kan siapa? Mrs. Ini sel siapa ya? Sel siapa ya, oh lupa lupa. saya. Ya ada di IG sih. Nanti Oh, Lilias. Lili ya, Bu Ibu. Bu Lilias. Ya, Ya, begitulah teman-teman. Jadi eksportir kurang lebih seperti itu. Perjalanannya ya bagaimana kita berburu
buyer, ikut business matching. business matching. Jadi perjuangannya ya kurang lebih kayak gitu. Dan business matching pun kemarin di Jogja itu seru loh. Maksudnya mulai dari UMKM yang belum pernah ekspor sampai ada yang berapa? 13 kontainer sebulan tuh. Apa 10 kontainer gitulah. Wah, itu kan gila tuh. Maksudnya orang yang sudah nyaman ya, harusnya dengan 10 kontainer tiap bulan itu orang kan harusnya nyaman kan. Ya kenapa dia dia pengen gitu, eager gitu untuk nambah buyer lagi, untuk mencoba peruntungan cari buyer di Australia dan lain-lain. Dan itu sih yang saya salut dari eksportir ya, dari eksportir dan calon eksportir tuh semangatnya biasanya luar biasa. Jadi saya pun juga dengan datang ke acara kayak gitu, otomatis semangat saya bertambah tuh, motivasi saya bertambah karena ngelihat orang-orangnya juga semangat, yang belum ekspor semangat, yang sudah ekspor semangat, dinasnya juga semangat, ITPC atas perdagangan juga semangat. Jadi wah kacau lah, seru lah pokoknya. Jadi kalau teman-teman nanti ada kesempatan buat ikut seperti itu, ketemu dengan buyer, baik itu melalui Kontaineran ID ataupun nanti melalui platform lain ataupun dari dinas, biasanya dinas sering sih, terutama dinas-dinas di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu saya beberapa kali lihat untuk business matching seperti itu. Jadi teman-teman jangan kalah semangatnya, harus ikut juga tuh, harus ikut meramaikan. At least dengan datang ke tempat yang seperti itu, mood, semangat, keinginan, terus apa ya, rasa lapar kita kayaknya bakal bertambah deh. Kalau saya ya, kalau menurut saya ya. Jadi hitung-hitung boosting semangat gratis. Jadi kita nggak perlu ke tempat wisata gitu untuk boosting semangat, ke tempat yang kayak gitu. Udah nambah relasi, nambah temen. Kita kan nggak tahu ya namanya rezeki. Kadang ya kita mungkin dari teman ada peluang apa, dari kenalan ada peluang apa dikasih ke kita, itu kan bisa aja sebetulnya. Jadi ya ini ya silakan Pak Tri. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Terkait dengan business matching di setiap provinsi itu supaya kita mengetahui kegiatan-kegiatan business matching yang ada di provinsi kita sendiri itu seperti apa, Mas Ari? Sebetulnya begini, kalau kita mau lihat ya di dinas atau di dinas kabupaten, kota ataupun provinsi, pertama kali kita harus datang aja ke kantornya. Kalau saya datang aja ke kantornya, saya mendaftar lah. Ibaratnya kayak mendaftar, tapi dia sebetulnya nggak buka pendaftaran, cuma memang kita memperkenalkan diri aja ke dinas bahwa kita itu A dari perusahaan ini. Kemudian kalau nanti ada kegiatan, ya tolong nanti kita diundang dan lain-lain. Jadi biasanya kalau kalau saya biasanya kayak gitu. Sampai nanti mungkin ada program kayak misalkan bikin sertifikat halal gratis atau bikin HACCP gratis. Kemarin kan di Surabaya tuh kayaknya Jawa Timur tuh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kalau nggak salah, dia ngadain sertifikat HACCP gratis tuh, halal gratis, SNI atau ya SNI kalau nggak salah gratis. Jadi itu bisa dimanfaatin juga. Nah, pertama kali cara pendekatannya biasanya saya ikut datang ke kantornya atau saya cari di Instagramnya, kemudian ikut aja kegiatan dari mereka apapun lah. Nanti biasanya akan terdata dan kalau ada kegiatan nanti biasanya dikirimkan undangan via email. Kalau saya biasanya kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Ari. Siap. Nanti kita bareng-bareng lah ke Surabaya tuh. Kita Ya, ke dinasnya. Barangkali itu ada. lebih baik.
biar kita lebih semangat lagi teman-teman yang di Jawa Timur mungkin kita bareng-bareng untuk bisa cari ilmu bareng kan seperti itu saya kira sih. Betul, betul.